Udah capek dengan inner monitor single driver abal-abal? Saya punya solusinya. Duno Falcon Ultra. Biar gak panjang lebar, power dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikti bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Berbicara soal brand, Duno adalah salah satu brand yang sudah sangat dewasa, sudah lebih dari 20 tahun berkiprah di dunia audio. Dengan pengalaman selama itu tentu saja mereka banyak belajar dari pengalaman mereka itu untuk mentuning, membuat, memproduksi produk-produk audio terbaik. Tidak terlepas dari inner monitor satu ini yang menggunakan dynamic driver 10,7 mm terbaru mereka. Falcon Ultra sendiri menggunakan arsitektur Eclipse yang memastikan drivernya memberikan performa maksimal. Tidak berhenti di situ, inner monitor satu ini memiliki nozzle tuning yang bisa kalian ganti-ganti. Terdapat 2 nozzle tuning di dalam paket penjualan yang bisa kalian gonta-ganti kapan saja, yaitu yang warna biru dan juga gold. Untuk kabelnya sendiri sudah MMCX yang detachable, tapi perlu kalian perhatikan kalau kalian 2-pin fan. Untuk jacknya sudah nggak perlu ditanya lagi, dia menggunakan jack kekinian yang tentu saja sudah modular. Diberikan juga koneksi 4,4, jadi kalian bisa ganti-ganti 3,5 dan 4,4 kapanpun yang kalian mau. Dan kabelnya juga bukan kabel abal-abal, kabel curah ya. Dia menggunakan kabel high purity dari Duno DUW02 Pro. Dan kita mau thanks berat untuk Duno sebagai sponsor video review kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah kalau kalian mau kilaf-kilaf. Dan 100% reviewnya adalah opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari Duno Falcon Ultra, untuk sensasi unboxing lengkapnya kalian bisa cek aja di link di atas ya. Karena kita pernah unboxing dan kalau kalian mau tahu isi lengkapnya, sensasinya kalian bisa cek aja langsung. Dan untuk kelengkapannya sendiri mind blowing banget untuk kelengkapan dari inner monitor satu ini. Saya tidak ada komen sama sekali yang negatif untuk kelengkapannya, lengkap banget, diberikan AirTips yang banyak, ada 12 pasang. Inner monitor kabel tentu saja yang sudah detachable juga, ada juga nozzle yang bisa diganti-ganti tuningnya, cleaning cloth, lalu juga ada cleaning toolnya, case yang proper juga di sini. Dan yang paling penting ada sebuah inner monitor pouch. Jadi biar kalian masukin di dalam pouch itu terus dimasukkan dalam case. Inner monitor yang berbahan metal kan gampang bergesekan dan menyebabkan baret ya. Jadi itu melindungi inner monitornya. Dan simply inner monitor satu ini menyajikan packaging yang setara dengan inner monitor 10 jutaan sih. Sensasi unboxingnya walaupun nggak super banget, tapi kelengkapannya itu cukup mind blowing banget sih. Dan secara umum kami berikan skor A solid untuk packaging dari inner monitor satu ini. Kelengkapannya 2 thumbs up. Selain kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Untuk build quality dari inner monitor satu ini, dia berbahan stainless steel yang diproses CNC dan housingnya ini berwarna biru neon glossy finish seperti ini, keren banget. Dan terdapat 2 fan hole di sini dan 1 fan hole lagi di dekat nozzle-nya. Untuk nozzle sendiri berbahan stainless steel yang bisa diganti-ganti atau dilepas tergantung filter mana yang kalian gunakan. Dengan nozzle yang bisa dikategorikan cukup lurus. Untuk nozzle-nya dengan diameter kita akan ukur sama-sama. Sekitar 5,5 mungkin ya, 5,3, 5,4, 5,5 mm dengan nozzle yang agak sedikit panjang, kalian bisa lihat di sini, dan sudah ada lipsnya. Sedangkan untuk faceplate-nya ini dia memiliki faceplate yang berbahan stainless steel dengan finishing glossy dan sedikit permainan tekstur di sisi-sisi ujungnya ini ya, kalian bisa lihat ya. Di sini ada tulisan atau logo dari Duno dan di sini terkesan lebih doff dibandingkan yang tengah yang lebih glossy. Somehow agak unik sih desainnya. Untuk kabelnya sendiri kabel MMCX yang stabil ya, ini tidak joget-joget jadi MMCX-nya, dan terdapat air hook yang preform seperti ini, transparan. Untuk kabelnya sendiri diklaim adalah single crystal copper silver plated, dan untuk chin slider dan splitternya, chin slider berbahan plastik dan splitter berbahan metal dan ada tulisan Duno-nya seperti ini. Untuk bahan kabel bawahnya di sini 4 wires ya, keren banget dan agak terkesan sedikit kaku. Tapi ini memang kabel yang cukup tebal sih menurut saya untuk Falcon Ultra ini. Untuk jacknya sendiri ini adalah jack khusus dari Duno, di mana jack ini adalah jack modular 3,5 dan diberikan juga 4,4 di dalam paket penjualannya. Jadi kalian bisa ganti-ganti dengan mudah menyesuaikan dengan output yang kalian inginkan atau jack yang kalian inginkan. Untuk build quality-nya juga kami berikan skor A solid. Build-nya mantep, housing desainnya juga mantep, dengan kabel yang bukan kaleng-kaleng dan juga 2 thumbs up.
Selain kita bahas housing dari inner monitor satu ini, housing dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan sedang ke arah kecil ya, karena memang cukup ramping banget untuk housing dari Dunu Falcon Ultra ini. Dan bentuknya ini bisa dikategorikan sangat ergonomis, tidak ada fin yang aneh-aneh atau sudut-sudut yang tajam sama sekali di inner monitor satu ini. Untuk bobotnya sendiri, dia cukup berbobot ya untuk housing dan juga kabelnya. Dan somehow cukup manageable, tapi masih bisa ditoleransi dan enak aja sih pemakaiannya. Jadi tidak sampai berat yang mengganggu banget. Untuk tipe pemakaiannya sendiri adalah regular fit, over ear seperti ini. Dan somehow cukup flush di telinga saya. Oh ya, untuk AirTips-nya di sini disclaimer kita menggunakan AirTips bawaan Dunu SS Tips kalau nggak salah studio dan apa gitu. Jadi Dunu SS Tips di sini ya, yang memang agak panjang, cukup panjang untuk bore-nya. Untuk kekedapan dan gripnya, digoyang-goyang seperti ini tidak terkesan loose sama sekali, tidak terkesan longgar sama sekali sih, tight di telinga kalian. Fittingnya sendiri termasuk fitting yang nyaman dan versatile untuk semua jenis telinga kecil, besar, sedang, tidak ada masalah di inner monitor satu ini. Dan secara umum kami berikan skor A, solid juga untuk fitting dari inner monitor satu ini. AirTips yang diberikan juga banyak, itu menjadi poin plus juga sebenarnya untuk fittingnya, karena kalian diberikan banyak posibilitas untuk mencoba-coba fitting terbaik yang kalian bisa dapatkan di inner monitor satu ini. Kan nggak harus menggunakan SS Tips, karena AirTips yang diberikan ada 4 macam dan total ada 12 pasang. Dan somehow untuk saya sendiri fittingnya flush di telinga saya, tidak ada kendala dan masalah sama sekali. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini, arah suara dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan warm, agak U-shape dikit, dengan boosting di bagian bass dan presence regionnya. Dan untuk di drive menggunakan smartphone, saya rasa tidak terlalu bermasalah, tapi tetap saya sarankan kalau mau mendapatkan skalabilitas terbaik dari inner monitor satu ini, gunakan DAP ataupun dongle. Karena skalabilitasnya saya coba dibandingkan dengan menggunakan smartphone tentu saja berbeda. Dan disclaimer di sini kita menggunakan blue nozzle yang stainless steel defaultnya ya untuk mereview most part dari review ini. Dan juga saya paling suka itu suara yang neutral warm sih. Disclaimer juga untuk itu. Oke, berbicara soal suara, terutama bagian bassnya bisa dikategorikan cukup nampol dengan tekstur yang good dynamic driver, contoh good dynamic driver dengan decay yang cukup neutral. Impactnya nice di sini dengan punch yang spesial di sini, terasa tegas banget, rumble-nya pun terasa banget di sini. Dan secara kuantitas sih bisa dikategorikan cukup fun dan unik bassnya, tapi dalam konteks yang terkontrol kuantitasnya. Kalau kualitasnya sih speednya oke, bersih juga dan tentunya tidak bleber-bleber klap, tentu saja inner monitor satu ini. Ranah bass head sih harusnya masih bisa masuk dan merasakan bass yang cukup unik dari punch-nya yang tegas banget dan definitif banget di Falcon Ultra ini. Good bass for this inner monitor. Untuk bagian mid-nya sendiri posisinya ini sedikit mundur, male vocalnya ini bodinya pas smooth dikit, agak smooth dikit ya, dengan dinamika yang cukup oke dan clean. Artikulasinya jelas, emosinya juga terasa luas, presentasi male-nya ini somehow juga agak nyantai tapi tetap tegas. Female-nya ini memiliki posisi yang cukup pas, tidak terlalu maju ataupun mundur, terkesan cukup lepas dan satu sisi tetap terkontrol, tidak sampai yang kasar ataupun nyerang suaranya. Dengan artikulasi yang jelas dan emosi yang dapat. Dinamikanya juga terjaga di sini yang terasa luas dan tegas suaranya. Female-nya di sini juga aman dari yang namanya shouty. Presentasi instrumennya juga nicely done di inner monitor single dynamic driver seperti ini. Untuk treble-nya ini bisa dikategorikan treble yang well defined dengan kesan cering yang dapat tapi tetap terkontrol. Untuk violin sedikit kurang gigitnya, sedikit aja. Micro detailnya cukup baik tapi. Dan ekstensinya memang somehow agak kurang jauh aja ekstensinya. Selain itu nuansnya cukup nice dipresentasikan di inner monitor satu ini. Untuk sibilansinya juga masih cukup aman di Falcon Ultra ini. Dan secara keseluruhan tonalitas dari Falcon Ultra kami berikan skor A-. Saya bilang eksekusinya nice banget di sini. Overall warm sounding inner monitor dengan bass yang nampol, mid rapi dan enjoyable serta treble yang decent. Selain kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini, presentasi dari inner monitor satu ini dia menyajikan presentasi yang attack-nya itu tegas, tapi tidak bikin fatigue. Itu yang mungkin sulit saya deskripsikan ya, tapi ya saya dapat gambaran seperti itu. Suaranya ini tegas, tapi nggak bikin capek, nggak bikin fatigue sama sekali. Untuk timbernya juga oke banget, tidak ada masalah yang berarti di situ. Untuk soundstage-nya ini secara wide bisa dikategorikan cukup nice, cukup lebar. Depth-nya juga nice di sini, walaupun secara height biasa aja sih. Tapi simply inner monitor satu ini menyajikan soundstage yang mantep banget.
Untuk detailnya di Inner Monitor 1 ini untuk kelas 1DD sudah nggak ada lawan sih. Very very nice. Mungkin bisa saya kategorikan ya EA1000 sih, masih di atas ini. Untuk clarity-nya pun di Inner Monitor 1 ini semuanya jelas, tegas ya. Tidak ada yang hilang sama sekali informasinya. Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini cukup oke membagi instrumen dan vokal dan instrumen dengan sangat baik. Untuk kelas 1DD ini cukup mind blowing. Berbicara soal imagingnya juga ada kesan layeringnya yang cukup bagus di sini dengan gambaran middle to back row dikit. Lalu untuk positioningnya juga cukup precise di Inner Monitor 1 ini. Dan sekarang kami berikan skor A- untuk teknikalitas dari Inner Monitor 1 ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari Inner Monitor 1 ini. Cons dari Inner Monitor 1 ini saya super nitpicking ya. Saya nggak suka MMCX connection. Jadi itu sedikit cons buat saya. Mungkin subjektif, yes. Tapi kenapa begitu? Karena kalau seiring berjalannya waktu ya kita nggak ngapa-ngapain pun biasa lebih gampang loose untuk MMCX. Tapi nggak semua sekali lagi. Saya bukan pencinta MMCX, saya lebih suka Tupin sih. Itu sekali lagi nitpicking aja dari saya. Untuk pro-nya sendiri, overall sound-nya ini oke, approve ya, terutama tag-nya yang spesial banget. Untuk pro kedua yaitu packaging dan build secara kita bilang tangible-nya itu mantep banget untuk Inner Monitor 1 ini. Untuk value for money dari Inner Monitor 1 ini di angka 3,5 jutaan kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor A- untuk Inner Monitor 1 ini. Oke, selanjutnya kita bandingkan sedikit ya mengenai nozzle yang gold dan default yang warna biru yang stainless steel di Inner Monitor 1 ini. Bagaimana perbedaannya? Oke, di sini kita akan bandingkan sedikit antara nozzle yang gold ini dengan nozzle yang defaultnya yaitu warna blue. Yang blue ini bahannya stainless steel, kalau yang gold ini bahannya brass ya. Jadi seperti Kato juga ada dua yang stainless steel dan brass. Oke, dari suara sendiri yang stainless steel yang biru ini lebih lively dan brighter, sedangkan yang di gold ini lebih kalem dan agak tumpul suaranya. Mainnya juga terasa kurang lepas dan sedikit nasal di yang warna gold ini. Sama terasa lebih wow suaranya menurut saya di warna biru sih. Cuma gold menghadirkan suasana yang berbeda, suasana yang lebih kalem jika dibandingkan dengan yang biru atau stainless steel ini. Somehow teknisnya juga di yang gold ini menurut saya sedikit lebih turun jika dibandingkan dengan yang blue ini. Jadi terutama bagian detail dan clarity agak turun jika dibandingkan dengan yang blue ini. Overall saya masih tetap suka yang defaultnya yang blue sih jika dibandingkan dengan yang gold. Tapi kalau kalian suka mencari sesuatu yang lebih nyantai, yang lebih non-agresif, mungkin ini bisa kalian coba-coba juga kan. Dia ada dalam satu paket penjualan dan digantinya pun cukup mudah seperti kalian ganti nozzle tuning pada umumnya sih. Kesimpulan, Inner Monitor yang menyajikan dua rasa yang unik dan ini adalah salah satu best pick Inner Monitor 3,5 jutaan yang cukup saya rekomendasikan untuk kalian. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Dunu Falcon Ultra ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Inner Monitor 1 ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.